Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anggi Pertiwi Sitorus SEIMSI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul anggaran piutang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aulia Rahma dengan NIM 0503222071 sebagai pemateri 1. Yang kedua, ada saya sendiri, Radiansa dengan NIM 0503223243 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada Nuraisyah dengan NIM 0503223145 sebagai pemateri ketiga. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Pengertian anggaran piutang. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur kepada debitur yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi, piutang itu ada karena yang pertama, terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Yang kedua, ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Yang ketiga, ada waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan, serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kegunaan anggaran piutang. Adapun kegunaannya sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Erat juga kaitannya dengan fungsi manajemen terutama bidang planning, coordinating, dan controlling. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. 1. Anggaran penjualan. Khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan sehingga akan mempengaruhi piutang perusahaan. 2. Keadaan persaingan pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi penjualan secara kredit sehingga memperbesar piutang perusahaan, begitu pula sebaliknya. 3. Posisi perusahaan dalam persaingan. Bila posisi perusahaan cukup kuat dalam persaingan, perusahaan lebih dapat melakukan penjualan secara tunai sehingga memperkecil penjualan secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan akan cenderung lebih kecil. 4. Syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan perusahaan. Bila potongan penjualan atau diskon yang ditawarkan perusahaan cukup menarik calon pembeli, mereka akan terdorong untuk melakukan pembelian secara tunai. Akibatnya, piutang perusahaan akan cenderung lebih kecil, begitu pula sebaliknya. 5. Kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat perusahaan piutang sehingga memperkecil jumlah sisa piutang. Rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit aktiva lain selain barang-barang hasil produknya. Bila selama periode yang akan datang, perusahaan memperencanakan akan melakukan penjualan secara kredit tahap sebagai aktiva tetapnya, piutang perusahaan akan semakin besar. Langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. 1. Menentukan besarnya jumlah tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. 2. Menentukan besarnya bad debit atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Besarnya bad debit yang harus dicadangkan biasanya dinyatakan dalam persentase.
dalam menghitung bad debit ini hendaknya harus diperhatikan apakah bad debit ini dikurangi langsung dari total penjumlahan kredit, kemudian baru menghitung penerimaan piutang perusahaan pada bulan-bulan berikutnya, atau kita menghitung belakangan termasuk jumlah dari penjualan kredit. 3. Menghitung atau menghasilkan term of credit. Misalnya dalam penjumlahan kredit ditentukan bahwa besarnya piutang yang diterima pada bulan tersebut 80%, kemudian 10% pada bulan berikutnya, dan 10% lagi pada bulan berikutnya. Manfaat anggaran piutang. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menyusun anggaran piutang antara lain: 1. Dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. 2. Dapat mengetahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. 3. Dapat memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Selanjutnya studi kasus. Di sini terdapat rencana penjualan suatu perusahaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Diketahui pada tabel triwulan pertama dengan penjualan 75 juta rupiah, triwulan 2 dengan penjualan 85 juta rupiah, triwulan 3 dengan penjualan 100 juta rupiah, dan triwulan keempat dengan penjualan 140 juta rupiah. Berdasarkan data rencana penjualan yang ada, penjualan kredit untuk jangka waktu selama 1 bulan sebesar 30%. Penjualan secara tunai akan diberikan diskon atau potongan harga sebesar 5%. Pola penerimaan piutang berdasarkan periode sebelumnya adalah: 1. Diterima sesuai dengan perjanjian sebesar 80%. 2. Diterima pada triwulan berikutnya sebesar 20%. 3. Perkiraan bad debt atau piutang tidak tertagih sebesar 1%. Informasi data pendukung lainnya diantaranya bahwa penjualan pada periode sebelumnya yaitu pada triwulan 3 tahun 2021 sebesar 90 juta rupiah dan triwulan 4 tahun 2021 sebesar 100 juta rupiah. Dari informasi yang ada, susunlah anggaran piutang pada tahun 2022. Penyelesaian. 1. Menghitung penerimaan dan penjualan tunai. Diketahui penjualan kredit untuk jangka waktu selama 1 bulan sebesar 30%. Maka penjualan tunainya 70% dan potongan harga atau diskonnya 5%. Untuk triwulan 1 dengan rencana penjualan 75 juta rupiah, maka penjualan tunainya 70% dikali 75 juta rupiah sama dengan 52.500.000 rupiah. Diskon 5%, maka 5% dikali 52.500.000 rupiah sama dengan 2.625.000 rupiah. Sehingga penjualan bersihnya yaitu penjualan tunai 52.500.000 rupiah dikurang diskon 2.625.000 rupiah sama dengan 49.875.000 rupiah. Lalu triwulan kedua dengan rencana penjualan 85 juta rupiah, maka penjualan tunainya 70% dikali 85 juta rupiah sama dengan 59.500.000 rupiah. Diskon 5%, maka 5% dikali 59.500.000 rupiah sama dengan 2.975.000 rupiah. Sehingga penjualan bersihnya, penjualan tunai yaitu 59.500.000 rupiah dikurang diskon yaitu 2.975.000 rupiah sama dengan penjualan bersih yaitu 56.525.000 rupiah. Selanjutnya triwulan 3 dengan rencana penjualan 100 juta rupiah, maka penjualan tunainya 70% dikali 100 juta rupiah sama dengan 70 juta rupiah. Diskon 5%, maka 5% dikali 70 juta rupiah sama dengan 3.500.000 rupiah. Maka penjualan bersihnya yaitu penjualan tunai sebesar 70 juta dikurang diskon sebesar 3.500.000 rupiah sama dengan penjualan bersih 66.500.000 rupiah. Terakhir, triwulan 4 dengan rencana penjualan 140 juta rupiah,
Maka penjualan tunai 70% dikali 140 juta rupiah sama dengan 98 juta rupiah. Diskon 5%, maka 5% dikali 98 juta rupiah sama dengan 4.900.000 rupiah. Sehingga penjualan bersihnya 98 juta rupiah dikurang 4.900.000 rupiah, maka sama dengan 93.100.000 rupiah. 2. Menghitung anggaran piutang tahun 2022. Dapat dilihat pada tabel, terdapat beberapa kolom, yaitu triwulan penjualan kredit sebesar 30%, bad debt 1%, piutang bersih, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Baris pertama dimulai pada triwulan 4 tahun 2021. Dari informasi yang ada, bahwa pada triwulan 4 tahun 2021, penjualan sebesar 100 juta rupiah. Maka, untuk penjualan kredit, 30% dikali 100 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Untuk bad debt, 1%, maka 1% dikali 30 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Sehingga piutang bersihnya sama dengan penjualan kredit dikurang bad debt, yaitu 29.700.000 rupiah. Untuk opsi penerimaan pada triwulan 1 karena tahun 2022, maka di triwulan berikutnya maka dia sebesar 20%, maka 20% dikali 29.700.000 rupiah sama dengan 5.490.000 rupiah. Selanjutnya, triwulan 1 tahun 2022 dengan penjualan 75 juta rupiah, maka penjualan kredit 30% sebesar 22.500.000 rupiah, bad debt 1% sebesar 225.000 rupiah, sehingga piutang bersihnya penjualan kredit dikurang bad debt sama dengan 22.275.000 rupiah. Untuk penerimaan pada triwulan 1 dia 80%, maka 80% dikali 22.275.000 rupiah sama dengan 17.820.000 rupiah. Apabila diterima penerimaan pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan 2 sebesar 20%, maka 20% dikali 22.275.000 rupiah sama dengan 4.455.000 rupiah. Selanjutnya, triwulan 2 dengan penjualan sebesar 85 juta rupiah, maka penjualan kredit 30% sebesar 25.500.000 rupiah, bad debt 1% sebesar 255.000 rupiah, maka piutang bersihnya sebesar 25.245.000 rupiah. Dengan penerimaan pada triwulan 2 yaitu 80%, maka 80% kali 25.245.000 rupiah sama dengan 20.196.000 rupiah. Dan pada penerimaan triwulan berikutnya sebesar 20%, maka 20% dikali 25.245.000 rupiah sama dengan 5.049.000 rupiah. Selanjutnya, triwulan 3 dengan penjualan 100 juta rupiah, maka penjualan kredit 30% sebesar 30 juta rupiah, bad debt 1% sebesar 300.000 rupiah, sehingga piutang bersihnya saat penjualan kredit dikurang bad debt sebesar 29.700.000 rupiah. Nah, penerimaan pada triwulan 3 yaitu 80%, maka 80% dikali 29.700.000 rupiah sama dengan 23.760.000 rupiah. Dan penerimaan pada triwulan berikutnya yaitu triwulan 4 sebesar 20%, maka 20% dikali 29.700.000 rupiah sama dengan 5.940.000 rupiah. Selanjutnya, triwulan 4 dengan penjualan 140 juta rupiah, maka penjualan kredit sebesar 30% sama dengan 42 juta rupiah, bad debt 1% sebesar 420.000 rupiah, sehingga piutang bersih yaitu penjualan kredit dikurang bad debt sama dengan 41.580.000 rupiah. Dan apabila diterima pada triwulan 4 sebesar 80%, maka 80% dikali 41.580.000 rupiah sama dengan 33.264.000 rupiah. Sehingga diperoleh total penjualan kredit 30% yaitu sebesar 150 juta rupiah, bad debt sebesar 1% yaitu 1.500.000 rupiah, piutang bersih yaitu sebesar 148.500.000 rupiah, triwulan 1 sebesar 23.310.000 rupiah,
triwulan 2 sebesar Rp24.651.000, triwulan 3 sebesar Rp28.809.000, dan triwulan 4 sebesar Rp39.204.000.